Di balik gerbang kerajaan yang sunyi di sebuah kerajaan yang dahulu gemilang, berdiri megah istana berlapis emas di puncak bukit tertinggi. Kerajaan itu makmur, rakyatnya hidup tenteram, dan tiada kelaparan yang mencemari tanahnya. Namun, ketenangan itu mulai retak ketika kabar menyebar cepat seperti angin badai. Sang raja, pemimpin yang adil dan bijaksana, jatuh sakit, dan sakitnya bukanlah sakit biasa. Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang menggantung di udara. Tubuh sang raja semakin melemah, matanya yang dulu bersinar penuh wibawa kini redup dan suram. Istana dipenuhi tabib dari penjuru negeri, bahkan dari tanah-tanah seberang lautan. Semua datang dengan ramuan, mantra, dan harapan. Namun satu demi satu, mereka keluar dari istana dengan kepala tertunduk, gagal menyingkap misteri penyakit yang mencengkeram sang raja. Ketika usaha medis dan magis telah menemui jalan buntu, pengumuman besar dikeluarkan. Sepucuk surat kerajaan yang ditulis dengan tinta emas disebarkan ke seluruh penjuru tanah air. Barang siapa yang dapat menyembuhkan raja kami, akan diberi hadiah berupa emas seberat 1000 dinar, sebidang tanah seluas yang dapat dijelajahi dalam sehari penuh, serta kehormatan untuk duduk di sisi sang raja sebagai penasehat kerajaan. Desas-desus pun menyebar. Para petualang, dukun, hingga penyamar mengaku sebagai penyembuh datang silih berganti. Namun semuanya tak lebih dari bayang-bayang harapan kosong. Waktu berlalu, dan cahaya di kerajaan mulai redup. Ladang-ladang kering, rakyat gelisah, dan langit seakan muram setiap hari. Sebab semua tahu, jika sang raja tiada, maka bayang-bayang kekacauan akan menyelimuti tanah itu. Namun di tengah kegelapan harapan, jauh di pelosok desa terpencil, seorang pengembara muda mendengar kabar tentang penyakit raja. Ia bukan tabib, bukan pula penyihir, tapi ia membawa warisan pengetahuan kuno dari ibunya yang dulu adalah penjaga hutan suci. Ia tahu bahwa terkadang, jawaban atas penyakit bukan hanya ramuan atau mantra, melainkan sesuatu yang lebih dalam, luka jiwa yang belum sembuh, rahasia yang terpendam, atau kutukan yang berakar pada masa lalu. Dan disinilah awal dari kisah sebenarnya dimulai. Perjalanan menuju istana, bukan hanya untuk menyembuhkan raja, tetapi mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik sakitnya. Sebab mungkin, penyakit sang raja bukan sekadar urusan tubuh, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Kerajaan Ardana, di ambang senja matahari hampir tenggelam ketika seorang pemuda bernama Raka Aryasena tiba di gerbang luar istana Ardana. Rambutnya kusut terkena debu perjalanan, dan jubah lusuhnya tampak jauh dari penampilan seorang tabib. Namun di matanya, ada tekad, dan mungkin, sesuatu yang belum dimengerti siapapun. Dua prajurit penjaga memandangnya dengan curiga. Penjaga satu, kau sudah dengar pengumuman kerajaan, bukan? Kalau kau datang hanya dengan ramuan dari pasar atau doa palsu, lebih baik kau putar balik. Raka, mengangguk perlahan, aku tahu risikonya. Tapi aku tak datang membawa ramuan, aku membawa pemahaman. Penjaga dua, mencibir, banyak yang datang membawa pemahaman dan pulang membawa kekecewaan. Raka, menatap mereka tenang, izinkan aku bicara langsung pada permaisuri atau sang putri, waktu sang raja tak banyak, bukan? Kedua penjaga saling pandang, lalu salah satu memberi isyarat. Tak lama, seorang pelayan istana keluar, lalu mengangguk singkat kepada Raka. Dalam balairung istana permaisuri Indrani, duduk dengan wajah letih namun masih menunjukkan wibawa seorang ratu. Di sisinya berdiri Putri Laraswati, anak sematawayang sang raja, yang tak menyembunyikan rasa putus asa di matanya. Indrani mengamati Raka dari kepala hingga kaki. Namamu? Raka, Raka Aryasena. Aku bukan tabib, yang mulia. Tapi ibuku adalah penjaga hutan suci di Gunung Lempana. Ia pernah berkata, ada penyakit yang lahir bukan dari tubuh,
melainkan dari luka jiwa yang tak pernah dibicarakan. Laraswati perlahan mendekat, penasaran, kau tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku? Raka, belum, tapi izinkan aku melihatnya. Bukan sebagai tabib, tapi sebagai pendengar. Mungkin luka terdalam sang raja bukan luka yang bisa dijahit, tapi yang harus dibebaskan. Permaisuri Indrani menatap Raka lama, sebelum akhirnya memberi anggukan pelan. Indrani, baiklah. Jika kau berani melangkah lebih jauh dari mereka yang datang sebelumnya, maka kami akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, Raka Aryasena, jika usahamu sia-sia, kau akan meninggalkan istana ini tanpa kehormatan sedikit pun. Raka, tenang, aku tak datang mencari kehormatan. Aku datang karena aku percaya sang raja belum benar-benar menyerah. Di ruang pribadi sang raja, Raka melangkah pelan ke dalam kamar raja, ditemani pelayan tua yang diam 1000 bahasa. Tirai tipis melambai tertiup angin, aroma rempah dan dupa memenuhi ruangan. Di tengah ruangan, di atas tempat tidur berlapis kain sutra, terbaring Raja Dharmawijaya, penguasa Ardana yang dulu gagah perkasa. Kini wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit-langit, nafasnya pendek dan berat. Pelayan itu berbisik lirih sebelum pergi, beliau tidak bicara. Sudah lebih dari 2 minggu. Raka duduk di sisi tempat tidur. Ia tak membuka ramuan, tak mengucap mantra, ia hanya duduk, diam, memperhatikan, dan kemudian, ia bicara pelan. Raka, yang mulia, aku tidak tahu seberapa dalam luka yang Anda simpan. Tapi kadang, tubuh bicara karena hati terlalu lama bungkam. Hening, angin kembali berhembus, dan sebuah suara lirih akhirnya terdengar, nyaris tak terdengar. Raja Dharmawijaya, Laras, dia belum tahu, bukan? Raka terkejut, sang raja berbicara, bukan dengan kekuatan, tapi dengan beban. Raka, belum, yang mulia. Apa yang harus dia tahu? Sang raja menutup mata, dan air mata menetes dari ujung kelopaknya. Raja Dharmawijaya, 30 tahun lalu, sebelum aku menjadi raja, aku membuat perjanjian di bawah sinar darah bulan merah. Raka, terpaku, perjanjian. Dengan siapa? Raja Dharmawijaya, dengan bayang emas, makhluk penjaga hutan barat. Ia memberiku kekuatan untuk mempersatukan negeri ini. Tapi sebagai imbalannya, napas raja mulai tercekat, suaranya melemah. Raka menggenggam tangannya, mencoba menstabilkan denyut yang semakin cepat. Raja Dharmawijaya, ia akan mengambil sesuatu yang paling kucintai saat bulan merah datang kembali, dan itu malam nanti. Raka, berbisik, Putri Laraswati. Raja mengangguk lemah. Misteri mulai terurai. Penyakit sang raja bukanlah penyakit biasa. Ini adalah kutukan lama. Akibat janji yang dilanggar, harga dari kekuasaan yang kini menagih janji lama. Tubuh sang raja melemah bukan karena usia, tetapi karena ketakutan akan kehilangan yang tak mampu dia lawan. Dan malam ini, bulan merah akan kembali muncul setelah 30 tahun lamanya.